Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat mengumpulkan tugas mata kuliah akidah, akhlak, dan pembelajarannya secara tepat waktu. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Yang terhormat kepada Ibu Ari Ulfa selaku dosen pengampu pada mata kuliah akidah, akhlak, dan pembelajarannya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Septi Budiatiningsi, NPM 19010111148. Di sini kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi tentang model, metode, strategi, dan metodologi interaksional pembelajaran akidah akhlak di SD. Oke, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan materi pengertian model interaksional. Model interaksional dikembangkan oleh Wilbur Schramm pada tahun 1954 yang menekankan pada proses komunikasi dua arah di antara para komunikator. Dengan kata lain, komunikasi berlangsung dua arah, yaitu dari pengirim kepada penerima dan dari penerima kepada pengirim. Proses melingkar ini menunjukkan bahwa komunikasi selalu berlangsung. Selanjutnya, metode interaksional pembelajaran akidah akhlak di SD. Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Metode diperlukan oleh seorang pendidik guna kepentingan pembelajaran. Dalam hal ini, metode pengajaran akidah ada beberapa, diantaranya yaitu metode bercerita. Metode bercerita itu sebagai alternatif pada hampir semua pokok bahasan, karena selain aspek kognitif, tujuan bidang studi ini adalah aspek efektif yang secara garis besar berupa tertanamnya akidah Islam dan pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki nilai-nilai akhlak yang mulia. Seperti contohnya yaitu kisah Luqman Al-Hakim dengan putranya, di mana seorang ayah mengajarkan akidah kepada putranya dengan bersyukur kepada Allah SWT, jangan syirik atau menyekutukan Allah, dan bersyukur kepada ayah dan ibu dengan berbakti atau tawadhu kepada kedua orang tuanya. Metode ceramah. Metode ceramah adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan menyampaikan pesan dan informasi secara satu arah lewat suara yang diterima melalui indera telinga. Metode ceramah disebut juga metode mau'idhah hasanah dengan alasan agar dapat menerima nasihat-nasihat atau pendidikan yang baik, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, yaitu untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW. Metode tanya jawab. Metode tanya jawab bertujuan agar anak didik itu dapat memiliki kemampuan berpikir
dan dapat mengembangkan pengetahuan-pengetahuan yang berpangkal pada kecerdasan otak dan intelektualitas. Ini bertujuan dalam aspek kognitif. Di dalam pengajaran akidah dapat dicontohkan seperti dialog atau tanya jawab antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan umatnya. Dengan cara seperti itu akan menghasilkan nilai-nilai yang berhubungan dengan tingkah laku. Selanjutnya, metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah penyajian bahan pelajaran oleh pendidik atau instruksi kepada siswa atau anak didik dengan menunjukkan urutan prosedur pembuatan sesuatu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode demonstrasi dipergunakan dalam beberapa pokok bahasan, yaitu seperti sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Rasulullah, dan akhlak terpuji, akhlak tercela, dan sebagainya. Metode bermain peran. Maksud dari metode bermain peran dipergunakan dalam beberapa pokok bahasan, yaitu yang pertama, berbakti kepada ayah dan ibu, adab makan dan minum, adab kepada guru, orang yang tua, teman, dan sebagainya. Menurut Profesor Dr. Hamka, metode pengajaran akidah akhlak itu ada beberapa. Yang pertama yaitu metode alami. Metode alami ini adalah suatu metode di mana akhlak yang baik diperoleh bukan melalui didikan, pengalaman, atau latihan, tetapi diperoleh melalui insting atau naluri yang dimilikinya secara alami. Meskipun demikian ya, metode ini tuh tidak dapat diharapkan secara pasti, karena tanpa adanya metode atau faktor yang lain yang mendukung seperti pendidikan, pengalaman, latihan, dan lain sebagainya. Akan tetapi tuh ya, paling tidak metode alami ini jika dipelihara dan dipertahankan akan melakukan akhlak yang baik sesuai fitrah dan suara hati manusia. Metode ini tuh cukup efektif untuk menanamkan kebaikan kepada anak, karena pada dasarnya manusia itu tuh mempunyai potensi yang untuk berbuat kebaikan, tinggal bagaimana sih kita memelihara dan menjaganya. Selanjutnya, metode mujahadah dan riyadhah. Orang yang ingin dirinya jadi penyantun, maka jalannya dengan membiasakan bersedekah, sehingga menjadi tabiat yang mudah mengerjakannya dan tidak merasa berat lagi. Mujahadah atau perjuangan yang dilakukan pendidik menghasilkan kebiasaan-kebiasaan baik. Memang pada awalnya cukup berat, namun apabila manusia itu memiliki niat yang sungguh-sungguh, pasti menjadi suatu kebiasaan. Metode ini tuh sangat tepat untuk mengajarkan tingkah laku dan berbuat baik lainnya, agar anak didik mempunyai kebiasaan tersebut. Metode teladan merupakan pengambilan contoh atau meniru orang yang dekat dengannya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu strategi interaksional pembelajaran akidah akhlak di SD. Strategi adalah siasat melakukan kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran yang mencakup metode dan teknik mengajar. Pembelajaran adalah suatu proses yang kompleks dengan maksud memberi pengalaman belajar kepada siswa sesuai dengan tujuan. Jadi dapat disimpulkan secara etimologis, strategi interaksional pembelajaran akidah akhlak merupakan suatu metode yang sadar dan terencana dalam pandangan komunikasi sebagai pertukaran makna untuk menyiapkan dan memberi pengalaman belajar kepada peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengimani Allah dan merealisasikan dalam perilaku akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Metode pembelajaran dapat ditetapkan oleh guru dengan memperhatikan tujuan dan materi pembelajaran. Pertimbangan pokok dalam menentukan metode
pembelajaran terletak pada keefektifan proses pembelajaran. Tentu saja orientasi kita adalah kepada siswa belajar. Jadi, metode pembelajaran yang digunakan pada dasarnya hanya berfungsi sebagai bimbingan agar siswa belajar. Pendekatan yang ditempuh dalam pembelajaran akidah akhlak yaitu yang pertama, pendekatan kontekstual. Pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning yaitu suatu pendekatan yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengaplikasikan apa yang dipelajarinya di kelas. Kemudian yang kedua, penerapan pembelajaran kontekstual. Penerapan pembelajaran kontekstual melibatkan 7 tugas utama pembelajaran efektif. 7 tugas utama tersebut antara lain 1. Konstruktivisme. Konstruktivisme yaitu mengembangkan pemikiran siswa akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan barunya. Yang kedua, bertanya. Bertanya yaitu mengembangkan sifat ingin tahu siswa. Dengan bertanya, melalui proses bertanya, siswa akan mampu menjadi pemikir yang handal dan mandiri. Yang ketiga, menemukan inquiry, yaitu melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Misalnya, siswa diminta untuk mencari contoh-contoh kejadian ciptaan-ciptaan Allah yang menunjukkan bukti atau tanda kebesaran, kekuasaan, dan kemahaan Allah. Yang keempat, learning community, yaitu menciptakan masyarakat belajar dalam kelompok. Siswa hidup dalam lingkungan masyarakat tempat tinggalnya atau di sekitar sekolah. Dengan demikian, masyarakat dapat dijadikan sumber daya untuk mengembangkan pemahaman pembelajaran kontekstual. Yang kelima, pemodelan, yaitu menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran. Siswa akan mudah memahami dan menerapkan proses dan hasil belajar jika dalam pembelajaran guru menyajikan bentuk suatu model bukan hanya bentuk lisan. Yang keenam, refleksi, yaitu melakukan refleksi akhir pertemuan pembelajaran. Refleksi ini merupakan ringkasan dari pembelajaran yang telah disampaikan guru. Siswa mengungkapkan lisan maupun tulisan apa yang telah mereka pelajari. Refleksi ini bisa berbentuk kegiatan penulisan mandiri tentang sebuah ringkasan dari hasil pembelajaran yang telah diikutinya. Yang ketujuh, penilaian sebenarnya, yaitu melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif maupun psikomotrik siswa. Aku melanjutkan presentasi tentang metodologi interaksional pembelajaran akidah akhlak di SD. Metodologi adalah ilmu-ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung dari realitas yang sedang dikaji. Metodologi tersusun dari cara-cara yang terstruktur untuk memperoleh ilmu. Pembelajaran interaksional yaitu suatu konsep pembelajaran yang tertitik tolak dari pemikiran manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dan bekerja sama. Dalam pembelajaran interaksional menekankan interaksi dua pihak, yakni dari pendidik pada peserta didik dan dari peserta didik pada pendidik. Selain itu, interaksi juga terjadi pada peserta didik dengan materi pembelajaran dan dengan lingkungan antara pemikiran manusia dan lingkungannya. Dengan demikian, dalam pembelajaran interaksional akidah akhlak di SD, belajar bukan sekedar mempelajari fakta-fakta, akan tetapi peserta didik juga mengadakan eksperimental dari fakta-fakta tersebut, memberikan interpretasi yang bersifat menyeluruh dan memahaminya dalam konteks kehidupan. Pembelajaran interaksional ini mendorong timbulnya kurikulum rekonstruksi sosial, yakni model kurikulum yang bertujuan menghadapkan para siswa pada tantangan, ancaman, hambatan yang dihadapi manusia, sehingga siswa didorong untuk mempunyai pengetahuan yang cukup tentang masalah sosial yang mendesak dan bekerja sama untuk memecahkannya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila kami ada salah kata maupun ucapan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.